Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikian. Tentang perceraian, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat lagi dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara, maju berperang, atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun lamanya, ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Demikian pembacaan. Matius 5 ayat 27-31. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Di dalam 10 hukum Musa, dalam tradisi rabbinik itu jangan berzina, itu adalah perintah yang ke-7, ya. Nah, hari ini kita tentang berzina, tapi memang kalau bilang berzina itu selalu hubungannya dengan perceraian. Apalagi berzina yang benar-benar Anda pergi ke rumah perzinahan itu, ya, rumah pelacuran itu macam Alexis itu kan. Nah, itu udah benar-benar berzina, ya. Tapi termasuk selingkuh segala macam itu udah jelas. Jadi Anda jangan berpikir yang kesana itu udah terlalu mengerikan, ya. Dan bahkan dengan fantasi-fantasi seksual itu yang nggak kudus itu, ya. Anda ingin terisam, ya, ini memang ini ya 17 tahun ke atas. Anda mau terisam, Anda mau berfantasi dengan artis ini, berfantasi dengan artis itu sudah perzinahan, ya. Nah, itu yang membuat Anda tidak akan diberkati dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, perzinahan itu kutuknya sama dengan penyembahan berhala. Kutuk, wah, dikutuk lagi. Nah, nanti kita sudah bilang, kutuk itu bukan karena Tuhan ngutukin kita, karena kita sendiri yang keluar dari kasih karunia sehingga kita masuk dalam kutuk itu. Di dunia ini dunia ini penuh dengan kutuk, ya. Ketika Anda keluar melangkah dari kasih karunia, dari yang sudah yang sudah Tuhan berikan, yaitu Eden bagimu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Anda langkah keluar dari kerajaannya, ya Anda disambar sama kutuk, udah dengan sendirinya. Anda lagi hujan besar, Anda keluar dari rumah, ya kehujanan. Bukan masalah Tuhan menghujani Anda, bukan. Ya, tapi ya Anda keluar dari rumah, ya hujanan, siapa suruh keluar dari rumah. Mau keluar dari rumah enak Pak hujan-hujan, ya itu terserah kamu. Nah, begitu ya. Jadi bukan karena Tuhan itu larang-larang, enak kok dilarang. Itu Cina itu ya memang enak deg-degannya kan. Jadi ketika selingkuh, ketika apa yang rasakan sensasinya, rasanya cuma 5 menit sama saja. Percaya deh. Sensasinya itu yang luar biasa. Ketika kita melihat perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina. Jadi orang poligami ketika di dalam Kisah Rasul 15 itu, ya, tradisi Yahudi itu di zaman Yesus, mereka itu udah nggak lazim punya istri lebih dari satu. Karena kata percabulan itu memang benar-benar keras sekali di dalam tradisi Yahudi itu. Ya, jadi rata-rata mereka beristri satu, ya rata-rata. Makanya Paulus juga keras sekali. Perzinahan itu kan diawali dari mata, ya, diawali dari keinginan di hati. Jadi Torah yang diimplan ke dalam tubuh kita itu nggak berfungsi kan, berarti kan ada yang nggak beres softwarenya itu. Kan kemarin kita ceritakan Torah, ya, yang hari ini yang kepada orang Kristen, pada pengikut Yesus, ya, bukan kepada orang Kristen, pada pengikut Yesus, ada Torah yang diimplan ke dalam jiwa dan rohmu, ya, sehingga itu akan berkedip, ya, alarm itu, ya, akan memberikan satu alat yang keras ketika hati kita udah nggak benar, ya. Kemarin ada teman yang bertanya, Pak, onani itu dosa apa enggak? Loh, sekarang begini, saudara. Nanti kalau ikut kelas apostolik, nanti saya kasih ya vulgar semua. Tapi intinya begini, banyak orang onani, siapa yang dibayangkan? Artisnya dosa, sudah jelas. Berarti kan pikiran itu ada yang enggak beres. Kenapa kamu bayangin-bayangin? Tetapi ada suami istri yang tidak bisa berhubungan seksual. Yaitu ketika suaminya cacat, misalnya. Ya kan? Lalu atau istrinya lagi ada penyakit yang berat, kanker atau apa begitu kan. Lalu semuanya gimana? Nah, bersama menikmati keintiman itu. Salah satu keintiman itu dengan ejakulasi. Ya. Jadi boleh apa enggak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Kan sama istrinya. Ya, jangan bayangin si Brigitte Bardot itu, ya udah tua, udah mati ya Brigitte Bardot. Ya, maksudnya jangan bayangin yang itu, pokoknya yang itulah, jangan bayangin yang itu. Bayangin yang di depanmu itu, ya, sama istrimu itu. Ya, atau istrimu dengan suami itu adalah satu bentuk keintiman. Ya, tidak harus koitus.
keintiman itu tidak harus koitus ya. Koitus itu berhubungan suami istri, berhubungan seks, tidak harus itu. Ya, saya pernah tanya sama sepupu saya ya waktu dia pisah jauh karena studi. Lalu gimana kamu sistemnya? Kita kan suka bercanda ya, kita open soalnya. Nah, sepupu saya bilang, loh, keintiman kami itu ada orang intim dengan seks, ada intim dengan sentuhan, ada intim dengan kebersamaan. Jadi itu psikologis. Memang rata-rata namanya intim itu selalu melibatkan seks. Tetapi ada orang-orang yang memang bisa intim dengan psikologis, dengan kebersamaan. Wah, ada orang dia seksnya hebat, tapi dia nggak bersama, nggak intim. Dia cuma ngelakuin nampias, nafsu aja. Akhirnya tetap bubar juga. Tapi keintiman yang sejati quality itu tidak selalu dengan seks masalahnya. Dan kita harus ngerti. Nah itu sebelum, makanya saya kalau mau menikah, ya banyak orang menikah asal mancal aja dikira nikah itu seperti anjing itu ya. Jok, gubrak, cus, buka, open selesai, olahlah bebe. Enggak begitu, enak aja lu. Nikah itu enggak begitu. Saya ditanya dulu sama Pak Pendeta Pembina kami. Ya, loh Paul, kamu mau menikah? Kami udah berani kamu kawin. Saya melongo, kok berani udah kawin? Ya, lalu resmi, lawang diem aja kita berani kok kita. Kami tanya sudah berani, saya nggak ngerti loh katanya dia. Maksudnya sudah berani kawin itu apa maksudnya? Nah, terus waktu dia cerita saya baru paham. Dia cerita banyak hal ya. Ini bijaksana sekali ya si Pak Pendeta ini memang cukup bijaksana sekali ya waktu ngasih konseling pranikah kami 4 kali ya kita ketemu waktu itu. Nah kalau sama saya 8 kali, sama saya konseling pranikah harus 8 kali, nggak mau saya 4 kali. Nanti asal-asalan, apalagi terus kalau belum dibaptis, ya nggak usah minta diberkati, kamu jalan koboi saja. Ya, ada orang minta diberkati saya, berkati ya, tapi suaminya udah dibaptis belum, harus dibaptis dulu. Ya, yang sudah bagus semua diberkatikan, Pak Paul tahu nginjili orang bule susah. Iya, jangan kayak gitu, saya nggak kejar setoran. Saya nginjil itu nggak kayak salesman kejar setoran. Kamu mau dibaptis, nggak mau sudah, saya nggak mau ngakal-ngakalin, nggak mau ngakali Tuhan. Juga nggak mau memanipulasi orang. Kalau memang kalau menikah resmi, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, tidak harus diberkati di dalam gereja. Berzina nggak berzina. Kalau dia di dalam gereja tapi dia bolak-balik sama satu lagi, itu namanya berzina. Ya, apalagi dia menikahi di gereja, tujuannya cuma memorotin hartanya, ya itu udah jelas. Ya, nah, itu udah berzina. Makanya hati-hati dengan pernikahan, karena kebahagiaanmu, surgamu itu ada di situ. Ya, anak-anakmu surganya pun ada di situ. Pengenalan Tuhan pun ada di situ. Kemarin Pak Pendeta Daniel Alexander bagus ya. Ada Tuhan dalam pernikahan, ada Tuhan dalam keluarga. Ya, ada Tuhan dalam keluarga. Nah, orang kalau menikahnya tidak karu-karuan, maka dia nggak temukan Tuhan. Anak-anak nggak bisa melihat kebaikan Tuhan di situ. Dia cuma melihat neraka tiap hari. Saya juga sama. Melihatnya neraka tiap hari sampai saya putus asa ya. Dan ada rasa insecure. Wah, itu banyak sekali insecure itu penyebabnya salah satunya adalah papa mama yang selalu bertengkar. Rasa insecure itu ya. Rasa tidak aman itu loh. Rasa tidak aman. Dia tiap hari dia dengar papa mamanya saling berteriak satu sama lain. Jadi nggak aman. Makanya sebelum menikah itu jangan cuman karena cinta menggelora keburu, itu bukan cinta asmara, nafsu. Nah, cinta yang benar itu Anda sudah siap dengan resikonya. Anda tahu ya. Semua, makanya dikasih tahu nih pendeta-pendeta harus kasih konseling pernikahan itu jangan kejar setoran. Benar-benar dikasih tahu, diingatkan, di warning. Nanti seperti dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan masalah keuangan. Oh, itu penting. Masalah keuangan, kamu nanti mau tinggal di mana? Jangan sungkan. Para pendeta ini ya kalau konseling pernikahan tanya, kamu nanti tinggal di mana? Tinggal sama orang tua? Jangan. Jangan. Kalau dalam tradisi Yahudi, mereka ada masa tunangan, yaitu salah satu perempuan atau laki-lakinya tinggal di rumah orang tua, ya, tinggal di rumah mertuanya. Tapi itu masih tunangan, begitu dan tidak boleh berhubungan seks. Begitu nanti mereka siap untuk menikah yang berhubungan seks, maka mereka harus keluar dari rumah. Harus. Nah, sama. Jadi kalau Anda walaupun kontrak harus tinggal sendiri, jangan sama orang tua. Ya, kalau menikah itu sebaiknya itu begitu. Nah, nanti tapi ini mesti bantuin orang tua, ya nggak apa-apa, datang ke toko tiap pagi kalau dia punya toko. Jangan tinggal campur karena nanti
istrinya jadi kolokan atau si suami jadi kolokan. Jadi kayak mbok-mbokan. Itu bahaya, kami udah pernah lewatin masa-masa itu, nggak baik. Cuma waktu itu saya kok salah, kenapa saya waktu itu perginya keluar kota? Harusnya saya tinggal tetap satu kota dan tetap membantu di situ walaupun kontrak. Itu yang benar, ya. Walaupun kontrak, nggak apa-apa, tapi jangan tinggal satu rumah. Datang gitu, nanti ikut makan pagi, makan siang, makan malam, pulang. Sehingga ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Bukan cuma mau menikah tujuannya cuma mau biar terlampiaskan seksnya, itu salah benar. Salah itu. Ya, disitulah awal semua masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, ketidakdewasaan istri atau ketidakdewasaan suami. Jadi itu pernikahan, masalah mau tinggal di mana, terus nanti dikasih tahu, bukan dimeden-medeni. Kalau nanti suatu ketika suamimu impoten, itu lagi menggebukan asmaranya mereka kan, cintanya mereka, nafsunya. Dikasih tahu, kalau nanti suatu ketika suamimu bangkrut bertahun-tahun, kalau nanti tiba-tiba istrimu selingkuh, kita tidak mau, ya jangan menikah. Karena dalam pernikahan, apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa terjadi. Saya kemarin ada teman di Perancis, saya sampai terharu ya. Itu ngomong, ada suaminya, si istri ngomong. Jadi waktu itu kan kami tanya, ini kan kita dalam kelas apostolik ya. Kelas apostolik itu bagaimana kita membina, memuridkan. Nah itu kita cerita banyak tentang pernikahan dan seks dan mendidik anak segala macam. Makanya ikut kelas evangelis ya, nanti bisa ikut kelas apostolik. Terus saya tanya, loh dulu kakak gimana dulu waktu sama si abang? Kalau terjadi misalnya begitu, kan pasti terjadi, apalagi bule kan, itu pergaulan bebas biasa. Jadi saya mah bilang sama suamiku, kalau kamu berani kamu selingkuh, kita selesai. Nah sekarang kalau sebaliknya, enak aja saya bilang begitu. Sekarang kalau sebaliknya, kakak yang selingkuh, suaminya jawab, aku walaupun hatiku hancur, aku tetap berharap dia kembali kepadaku. Waduh, saya bilang, ini suaminya baik banget. Ini orang tajir bener nih suaminya, orang tajir bener, ya. Orang tajirnya orang Perancis dah ini, pokoknya lumayan lah pokoknya ya. Terus saya mikir, bisa begitu ya? Ada begitu. Saya pernah ketemu di Jerman ya, saya juga sama ya di Jerman. Terus saya tanya, loh kenapa kalian nggak bercerai? Karena suamiku orang Jerman bilang, di tradisi keluarga kami tidak ada yang bercerai. Jadi saya tidak akan menceraikan kamu. Sekalipun berantemnya tiap hari. Ada komitmen. Ya, ada komitmen di situ. Nah, itu mesti dipersiapkan waktu konseling pranikah. Semua yang akan terjadi itu dipersiapkan. Jangan cuma cerita yang enak-enak saja, firman Tuhan yang enak-enak, enggak ada. Ya, dikasih tahu semua kemungkinan dan mereka harus mempersiapkan hati mereka. Ya, harus mempersiapkan itu semua. Masalahnya kan nggak dipersiapkan. Terus bagaimana mengatasinya, dikasih tahu. Semua dikasih tahu, kalau perlu direkamkan, sesi itu direkam, bikinkan videonya. Terus kasihkan ke mereka. Ketika Anda melakukan seks sebelum menikah, berkat di dalam pernikahan itu nggak full, nggak utuh. Ya, karena ada kekudusan, ada urapan di dalam pernikahan itu. Loh, kami juga sama, kami sebelum menikah pun kita jauh-jauh hari kita udah nggak yang aneh-aneh. Waktu tunangan itu kita benar-benar kuduskan, benar-benar nggak ada petting, nggak ada apa, benar-benar pokoknya kita benar-benar pengen kudus. Makanya waktu kita nikah masuk itu kita berasa urapan itu berasa banget ya. Kuduskan hidupmu waktu mau menikah itu, dikuduskan ya. Dikuduskan. Ingat-ingat itu ya supaya Anda jangan kecewa. Nah, masalah perceraian bagaimana? Nah, tadi kan saya cerita masalah hubungan seks. Kalau onani bagaimana? Jangan membayangkan orang lain, dan itu dengan istrimu, nikmati keintiman itu. Jangan sendirian, jangan bayangin ngelamunin tesi, onani ngelamunin tesi segala macam. Aduh, Pak. Amit-amit. Ya bukan masalah amit-amit. Masalahnya orang fantasi kok. Hati-hati ya dengan fantasi-fantasimu yang tidak kudus itu. Itulah celah awal iblis itu mau bajak hidupmu. Fantasi-fantasi itu. Oh, kita main-main, Allah nggak ada ini. Bukan, ini masalah hukum alam. Kamu nggak tahu.
Dari situlah iblis membajak seluruh hidupmu dan keluargamu, pernikahanmu dulu, hidupmu dulu, keluargamu, dan keluargamu. Akhirnya neraka. Ya, koyo tahu aja. Loh, itu pengalaman pribadi, saya ngomong, saya tahu. Saya cerita dan saya lolos dari itu, kami lepas dari itu, bisa. Kami lepas, ya, kami lepas dari itu. Bisa dan indah. Pernikahan yang sama Tuhan, seks apabila diberkati Tuhan itu indah sekali ternyata. Dan kami menikmati itu dengan keindahan yang luar biasa. Ya pagi-pagi nih Pak, tahun ini seks ini nggak ada waktu lagi, makanya saya pagi-pagi. Nah, tadi kedua itu masalah mempersiapkan pernikahan. Nah, yang ketiga perceraian. Ketika di dalam Yesus berkata, ya orang yang menceraikan istrinya itu nyuruh istrinya berbuat zina. Itu beneran ya. Di dalam Matius 19 tadi yang ayat 9, itu ayatnya bahasa aslinya itu begini. Barang siapa menceraikan istrinya karena pornea, ya, maka dia sedang menyuruh istrinya itu, ya, dan dia kemudian menikah lagi, maka dia commit to adultery. Maka dia sedang melakukan moikau. Apakah pornea, apakah moikau? Moikau itu saat kita berzina, ya, kita sudah menikah dan kemudian kita berzina, atau seorang laki-laki perempuan selingkuh atau menyelingkuhi istri orang atau laki-laki orang. Artinya sudah suami istri yang sah. Kalau pornea itu Anda onani itu pornea, nonton bokep itu pornea. Ya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena pornea. Loh, mengapa pornea digunakan? Tetapi ada kelanjutannya. Ia menyuruh berarti dia sedang moikau. Nah, itu penting ya, karena di dalam tradisi Yahudi menikah itu ada dua. Pertama bertunangan dan kemudian dia melakukan gamon, hubungan suami istri, hubungan seks suami istri. Kalau orang sudah melakukan hubungan suami istri namanya moikau. Jadi pornea yang dimaksud ini adalah pornea untuk yang sudah berhubungan seks suami istri. Tetapi ketika kita belum berhubungan suami istri, masih tunangan, boleh pisah. Makanya Yusuf itu pernah mau menceraikan Maria karena masih bertunangan. Tiba-tiba Maria hamil. Makanya dibilangi dia mau ceraikan baik-baik. Begitu ya, supaya jangan mencemarkan nama Maria. Oke, diceraikan baik-baik, ya udah dia biar menikah sama yang menghamili dia, pikirnya begitu kan. Nah, itu boleh diceraikan seperti itu. Tetapi ketika menceraikan, ya orang sudah suami istri atau diceraikan, itu sedang menyuruh istrinya berzina. Dan orang yang menikah dengan ini berzina juga. Lah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kan selalu kan orang kalau sudah terlanjur ini. Masalahnya kan selalu kalau sudah terlanjur. Nah, kalau sudah terlanjur ya tanggung konsekuensinya. Balik lagi, nanti akan saya jelaskan kata jangan, semua kata jangan di dalam hukum Torah itu ya. Nanti kita akan jelaskan di akhir nanti. Jadi, pokoknya itu kita harus tahu bahwa itu ada perzinahan dan semua itu ada konsekuensinya. Dan bilang kutuknya perzinahan itu adalah kutuk sampai 3-4 turunan. Ya, makanya tradisi keluarga yang bercerai itu selalu punya ada perceraian. Itulah sebabnya tadi ya yang teman saya orang Jerman itu di keluarga kami tidak ada tradisi bercerai. Keras ya, ada komitmen. Lupa kalau KDRT pisah, minta perlindungan hukum, tapi jangan bercerai, beda. Karena artinya kita berharap dia dipulihkan. Sampai dia dipulihkan, dia harus terapi, pergi untuk terapi tentang KDRT ini. Karena KDRT itu harus terapi ya, orang-orang yang melakukan KDRT. KDRT itu nggak selalu laki-laki yang mukulin ya, kadang-kadang perempuannya yang mukulin loh. Ya, perempuan ini yang di teman saya yang di Eropa ini perempuannya ini yang ganas ini yang mukulin orang. Saya sampai kaget karena sekali perempuannya gebukin laki-lakinya. Laki-lakinya yang sampai terkencing-kencing kalau udah istrinya udah teriak begitu. Nggak selalu perempuan harus terapi. Nah, tetapi yang kita sedang masalahkan adalah lalu bagaimana dong kalau sudah terlanjur. Nah, lihat ya, kutuknya itu sampai ketiga keempat. Artinya konsekuensinya itu, konsekuensi dari perceraian itu, ya anak-anak terluka, kita sendiri terluka. Orang-orang yang berzina, Efesus 5 ayat 32, orang-orang yang bercerai, dia nggak akan bisa merasakan kasih Tuhan itu dengan bulat. Ya, ada rasa insecure.
itu sudah dengan sendiri, makanya dia harus pulihkan, dia harus bertobat, harus datang sama Tuhan. Sebab kalau dia datang sama Tuhan, nanti bisa nanti terjadi lagi cerai lagi, kawin lagi, cerai, kawin lagi, kawin cerai. Dan itu nanti dia akan nurunkan ke anaknya. Terus kalian berkata, nak, jangan ikuti papa mama ya, ini nggak baik. Tetapi kalian sudah ngasih contoh yang nggak baik. Tanpa ada pertobatan, anak-anak akan nurun lagi. Nanti cucunya juga sama, sampai ke cicit juga sama. Itu bukan masalah kutuk. Orang lihat komitmen, ya, komitmen. Jadi ada komitmen di situ. Dan itulah ya, ketika orang-orang yang berzina ini, kenapa dia tidak, Tuhan tidak, di dalam Maliaki disebutkan Tuhan membenci perceraian. Karena anak-anak itu yang jadi korban, keluarga itu rusak. Anak-anak ini nggak bisa mendapat citra tentang Tuhan yang benar. Ya, insecure itu tadi, balik lagi insecure lagi. Di manakah Tuhan waktu papa mama bercerai? Dia akan bertanya begitu. Dan dia tidak mendapat patron teladan. Bagaimana saya mendapat teladan pernikahan yang baik? Dari papa mamanya? Enggak. Ya, dari siapa? Nah, dari siapa dia mendapat teladan? Enggak ada. Akhirnya dia pun apa? Karena pernikahan itu adalah jangka panjang, kita perlu teladan. Ya, dari orang tua kita teladannya. Dari siapa lagi? Ya kan, kalau bukan dari orang tua kita yang mendidik kita untuk bagaimana menikah. Dididik anak-anakmu. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur, ya Anda harus bertobat, minta ampun, dan bereskan dengan anak-anakmu. Begitu ya. Bereskan dengan anak-anakmu, dan anak-anak ini juga belajar mengampuni orang tuanya. Aku tidak akan seperti papa mamaku nggak cerai. Jangan ngomong begitu loh. Nggak akan jauh percaya saya, kecuali Anda mau berdamai. Balik lagi kemarin ya, saya tidak akan seperti ayahku, aku bilang begitu kan. Nggak jauh-jauh, akhirnya saya lebih buruk daripada ayah saya. Harus berdamai. Harus berdamai, selesaikan. Bereskan jiwa kita. Psikolog itu hanya menyelaraskan kita dengan kehidupan normal hari ini. Tetapi Tuhan Yesus yang mendamaikan jiwa kita dengan masa lalu kita, dengan hari ini, dengan bayangan yang gelap dari hidup kita. Tuhan Yesus akan bereskan itu, makanya harus datang bertobat. Ya, papa mama yang bercerai, yang sudah terlanjur, bereskan dengan anak-anakmu, minta maaf. Bereskan dan berdoa sama-sama. Nah, kalau syukur-syukur kalau bisa pulih, kalau bisa balik. Nah, syukur-syukur kalau bisa balik. Nah, kenapa Tuhan melarang menikahi orang yang sudah berzina ini, yang sudah bercerai ini? Orang yang diceraikan suaminya jangan dinikahin. Pokoknya kalau menikah cerai hidup, jangan menikah lagi. Nah, pertanyaannya ini benar-benar kejadian. Ada seorang wanita, baik, teman kami, sahabat kami, baik. Nah, tapi saya nggak ngerti. Yang saya tahu dia sedang ada masalah dengan suaminya. Ya, saya sudah pernah cerita ya. Lalu dia cerita, nggak taunya suaminya ini adalah bekas istrinya orang dan mereka sudah nikah adat. Mereka punya anak juga. Bahkan anak-anaknya berdoa supaya papa mamanya dipulihkan. Dan dipulihkan benar. Lalu si istri ini bagaimana? Si yang baru di teman saya ini. Dia marah sama saya. Saya bilang, dia memang harus kembali ke sana. Wah, ini pendeta ngomong, wah, saya disumpah serapain. Saya disumpah serapain. Aduh. Saya bilang, ya memang itulah firman Tuhan. Ya dia harus kembali ke yang pertama. Karena anak-anaknya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memang terjadi ada satu cun bisa balik, nggak tahu gimana. Nah kalau terjadi begitu, makanya firman Tuhan berkata jangan menikah sama yang bercerai. Tapi kalau sudah terlanjur balik lagi, sudah terlanjur Pak, ya nggak apa-apa jalanin, pokoknya dengan konsekuensi masing-masing disembuhkan, dibereskan. Pemberesan itu penting. Yang penting sudah nggak ada apa-apa, bukan, harus dibereskan. Cari momentum, doa. Pak, gimana mulai membereskannya? Nah, doa. Kan kita pengen berbuat baik di doa. Saya dengan istri saya gitu, bagaimana saya membereskan dengan orang tua kami yang udah bertengkar. Kita udah pisahan berapa tahun. Saya sampai puting, aduh, gimana nih begini cara rekonsiliasinya? Udah serem-serem begini. Tuhan buka jalan tuh, bisa kami rekonsiliasi. Jangan takut berdoa, puasa kalau perlu. Kami sampai puasa supaya bisa rekonsiliasi. Dan Tuhan buka jalan, tiba-tiba saya ada ide, celing, telepon. Entah gimana, pokoknya ditelepon saja. Nggak taunya orang tua kita merindukan kami. Ya kan? Nah, jadi ayo rekonsiliasi.
Mungkin tidak harus, artinya kalau sang ini sudah menikah, yang ini sudah menikah, ya jangan dipaksain cerai-cerai terus kawin lagi, jangan, nggak usah begitu juga ya. Tapi yang penting rekonsiliasi, anaknya diberesin, jangan kalian udah in the hoy, yang istri dapat suami kaya, yang laki-laki dapat istri cantik, anaknya terus ya jalininlah hidupmu, terimalah kenyataan, ya jangan. Kasihan dia nanggung akibat kalian yang pengen memuaskan itu, jangan. Ya makanya itu tadi kata jangan berzina itu ya, itu ada di sini, ada di hati. Jadi kalau Anda sampai bercerai, pulihkan dengan anak-anak, ya, pulihkan dengan anak-anak supaya jangan diturunkan komitmen itu, ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat Anda berkemenangan di dalam keluarga Anda. Akan lebih baik kalau Anda bisa menang, jangan bercerai. Mengapa? Nanti Anda akan mewariskan warisan ilahi. Itu lebih penting daripada warisan uang. Lihat papa mama dipulihkan. Kalau kamu ada masalah, teriak sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kamu. Enak tuh, saya ngomong gitu sama anak saya. Papa mama dipulihkan, kamu juga. Papa mama mengalami Tuhan, kamu juga. Anak saya langsung ngeh, iya. Nggak akan debat. Alah mana, papa mama cerai kok. Iya kan? Papa mama cerai kok. Mau jawab apa? Anda mau didik apa sama anakmu? Pendidikan Tuhan itu bukan sekolah minggu, bukan Pak Pendeta. Iya kan? Pendidikan itu Tuhan itu dari keluargamu. Kalau engkau pengen keluarga anak-anakmu takut Tuhan, mulailah dari hidup kita. Beresin, ya. Bereskan hidup kita. Jaga fantasi-fantasimu. Serius ya. Ini pemulihan kami, ya, pemulihan kami suami istri, ya, itu lebih indah daripada sebelumnya. Termasuk di dalam perkara seks, di dalam perkara keintiman, kami lebih indah daripada sebelumnya. Ingat ya, perkawinan di Kana. Manusia boleh bawa anggurnya sendiri, tapi anggur yang dari Tuhan Yesus itu lebih manis. Ya. Anggur yang lebih manis. Perkawinan Kana, Yohanes 2 ya. Anggur yang dari Tuhan Yesus itu lebih manis. Makanya kami merasakan nikmatnya anggur yang manis, lebih manis. Dalam segala hal. Dalam keintiman, bahkan di dalam sekarang kami bisa lebih los, bercanda, anak-anak pun bisa tertawa. Ya, kami berempat bisa kompak. Dari mana? Karena Tuhan pulihkan. Dan selalu saya bilang sama anak-anak, ingat, Tuhan Yesus akan tolong kalian. Maka anak saya akan berdoa, Tuhan yang disembah oleh Bapa dan Ibuku, kemana engkau? Tolong aku sekarang. Nah sekarang kalau Anda bercerai, dia doanya apa? Tuhan yang disembah oleh Bapak. Dulu Bapak Ibuku juga nggak ditolong, apa dia tolong aku sekarang? Bapak Ibu aja tetap cerai nggak ditolong. Nangkep nggak saudara? Hati-hati. Makanya kalau saudara sudah terlanjur, pulihkan. Anda minta maaf sama anak-anakmu. Maaf nak, maafkan papa mama. Karena papa mama dulu bodoh. Supaya anakmu rohnya, bahwa sadarnya nangkep juga. Iya, apa? Saya tahu. Saya harus menjalaninya sendiri. Karena saya tidak punya teladan yang baik. Itu ya. Anak-anak nggak akan tanya, kenapa papa mama enggak, tapi dalam hatinya itu berontak. Kenapa papa mama harus bercerai? Pasti berontak, ya, pasti berontak. Tetapi Anda bereskan. Nah, tanya Tuhan, kapan Tuhan waktunya, bagaimana caranya? Minta Tuhan. Ya, saya dengan dipulihkan dengan keluarga besar kami, dengan mertua saya semua, kita indah sekali ya, sampai itu tadi ya, indah sekali kita semua. Ya, ada pemulihan. Tanya Tuhan, minta Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya aku bisa berrekonsiliasi dengan anak-anak saya. Karena sudah menikah, saya satu juga sudah menikah, kan nggak mungkin terus bilang begitu, kecuali terus ada mujizat, yang satunya mati atau bagaimana bisa balik. Tetapi kalau sudah sama-sama menikah ya sudah sulit, kita harus terima kenyataan. Walaupun selalu udah jalan, ya anak-anak juga berdoa selalu minta pemulihan dari Tuhan. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat engkau berkemenangan dan hidup di dalam kekudusan. Karena pernikahan dan keluarga yang kudus itu, ya, urapan itu akan mengalir, Tuhan akan hadir di sana. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan.
Haleluya. Haleluya.